Resep 1, martabak telur sosis. Siapkan 4-5 buah sosis, kemudian sosisnya kita potong tipis-tipis seperti ini biar nanti jadi banyak ya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 3 butir telur dalam wadah, kita kocok lepas menggunakan garpu aja. Setelah dikocok lepas, kita tambahkan sosis yang sudah dipotong-potong. 3 batang daun bawang yang dirajang kasar, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh lada bubuk, dan seperempat sendok teh Royco. Aduk sampai rata. Untuk perekatnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, kita aduk rata. Nggak usah terlalu kental ya, agak cair itu nggak apa-apa. Ini perekatnya opsional, kalau nggak mau pakai juga boleh. Lanjut kita siapkan 1 lembar kulit lumpia, kemudian olesi bagian pinggirannya menggunakan perekatnya. Lalu kita tuang 1 sendok makan adonan dan lipat segi 4 seperti ini. Gampang banget caranya, sangat simpel dan mudah. Jangan khawatir bocor, walaupun merembes ini nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau sudah, kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Goreng dengan api sedang, dan kalau bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan boleh dibalik. Kita goreng sampai keseluruhan warnanya itu menjadi golden brown atau kuning kecoklatan ya. Nah kalau sudah, kita angkat dan jangan lupa untuk ditiriskan karena kulit lumpia itu kalau digoreng sangat berminyak. Rasanya sangat enak, gurih, dan mantap banget. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Siapkan tempe secukupnya. Ini tempenya sudah saya iris tipis-tipis seperti ini. Untuk ukurannya kalau mau lebih besar lagi juga boleh ya, sesuai selera. Selanjutnya untuk adonannya kita siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung terigu, 15 gram tepung beras, 30 gram tepung maizena. Untuk bumbunya siapkan setengah sendok teh ketumbar, 4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh Royco, dan setengah sendok teh garam. Jangan lupa tambahkan 1 siung bawang putih yang sudah diulek dan setengah sendok teh kunyit. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, kita ayak karena pasti baking powder itu rawan untuk bergumpal. Aduk sebentar, tambahkan dengan 250 ml air. Kita tuang seperti ini sambil diaduk-aduk sampai adonannya licin dan halus dan pastikan nggak ada tepung yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan 3 batang daun bawang yang sudah dirajang kasar. 1 batang daun seledri yang sudah dirajang kasar juga dan aduk rata. Kita ingin adonannya agak kental, kemudian masukkan tempe yang sudah dipotong-potong. Kita celupkan, baluri permukaannya menggunakan adonan tepungnya dan kita goreng di minyak panas dengan api sedang aja. Dengan cara dibalik seperti ini teman-teman ya. Jadi waktu nyemplung ini itu dibalik. Kalau bagian bawah sudah mulai kecoklatan, ini kita balik lagi dan goreng sesuai selera, mau sampai kering ataupun setengah matang juga boleh ya, biar nanti hasilnya tetap empuk. Tapi kalau saya lebih suka yang agak garing seperti ini, jadi nanti walaupun udah dingin, tempe mendoannya itu nggak gampang letoy. Nah selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 3, martabak gehu pedas. Siapkan 6 kotak tahu putih ukuran kecil, kalau gede-gede boleh pakai 3, dan kita hancurkan tahu menggunakan sendok garpu. Selanjutnya bumbunya akan kita ulek ya, siapkan layah ataupun blender, lalu kita masukkan segenggam cabai rawit dan 10 buah cabai merah keriting. Tambahkan 6 butir bawang merah dan 1 siung bawang putih serta setengah sendok teh garam. Lalu kita ulek, mau halus mau enggak sesuai selera. Nah ini aku nguleknya seperti ini ya. Kemudian kita tumis di minyak yang sudah kita panaskan. Jangan banyak-banyak minyaknya ya, sedikit aja. Kalau bumbunya sudah harum dan matang, kita masukkan setengah sendok teh gula pasir. Kalau mau ditambah dengan Royco juga boleh, tapi ini aku nggak pakai. Masukkan 1 buah wortel yang sudah diparut dan tahu yang sudah dihaluskan. Tambahkan 100 gram toge atau sekitar 2 genggam dan 3 batang daun bawang yang sudah dirajang kasar. Kita tumis sebentar aja pakai api besar, sebentar aja jangan lama-lama karena kalau kelamaan nanti dia akan berair ya. Sebentar aja cukup sampai bumbunya tercampur rata. Kalau udah kita matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya siapkan bahan perekatnya, ada 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, aduk rata.
Kemudian ambil satu lembar kulit lumpia, kita beri isian kira-kira setengah sampai 1 sendok makan sesuai selera ya mau banyaknya. Lalu kita olesi pinggirannya menggunakan perekat yang sudah dibuat. Dan ini kita lipat bentuk segitiga. Kalau mau dilipat bentuk segi 4 juga boleh ya, sesuai selera mudahnya yang mana. Nah kira-kira seperti ini bentuknya, lakukan semuanya sampai selesai. Kalau semuanya sudah selesai dibentuk, ini siap untuk kita goreng. Kalau mau dibuat frozen food ini juga bisa ya, tinggal kalian simpan di dalam wadah tertutup seperti ini. Kalau mau ditumpuk, lapisi menggunakan plastik dan tutup rapat, siap disimpan di dalam freezer akan awet berbulan-bulan. Selanjutnya kita goreng di minyak yang sudah dipanaskan, goreng dengan api sedang aja sampai warnanya kuning kecoklatan. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 4, lumpia Indomie. Siapkan 1 bungkus Indomie, saya pakai yang rasa rendang. Kita ambil bumbu bawaannya, kemudian minyak kita remuk-remuk. Tuang bumbu bawaan ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan 1 butir telur dan cabai rawit secukupnya, dipotong-potong ya. Lalu kita aduk rata bumbunya dan sisihkan. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya, aduk rata, ini sebagai perekat. Kemudian kita rebus mie-nya sampai matang seperti pada umumnya kalian memasak mie instan ya. Kalau udah matang, angkat, tiriskan, kemudian masukkan ke dalam adonan bumbu dan aduk rata. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian olesi pinggirannya menggunakan perekat yang sudah dibuat. Lalu kita ambil setengah sendok makan adonan atau 1 sendok makan juga boleh ya, untuk besarnya sesuai selera. Kita lipat bentuk segitiga seperti ini, atau kalau mau dilipat bentuk segi 4 juga boleh. Dan kalau semuanya sudah selesai, ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Kalau sudah matang kita angkat dan jangan lupa ditiriskan ya. Dan lumpia Indominya siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 5, bakwan sayur. Yang pertama siapkan 150 gram kol. Kolnya sudah dicuci bersih, kemudian kita iris tipis-tipis. Diiris kecil-kecil aja. Sisihkan ke dalam wadah. Kita potong juga 3 batang daun bawang, dirajang kasar aja. Serta seledri 2 batang ukuran besar, dipotong-potong kasar juga. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita akan serut 2 buah wortel. Ini wortelnya sudah dikupas ya. Kalau mau dipotong korek api juga boleh, kan biar lebih cepat saya pakai serutan seperti ini. Kemudian kita masukkan juga ke dalam wadah. Untuk bumbunya siapkan 4 siung bawang putih, tambahkan 2 butir kemiri, seruas kunyit, dan ini kita ulek sampai halus. Ini aku tambahin juga 1,5 sendok teh garam. Ini aku tuang kira-kira 1 sendok teh dulu ya, kalau kurang bisa nanti. Dan sedikit kaldu bubuk kira-kira 1 sendok teh. Kita masukkan bumbu yang sudah diulek halus ke dalam wadah yang berisi potongan sayurannya. Kemudian tambahkan dengan merica bubuk kira-kira setengah sendok teh ya. Terus tambahin juga tepung terigu kurang lebih sekitar 150-200 gram. Dan 40 gram tepung beras. Lalu kita tambahkan air kurang lebih sekitar 300 ml. Ini kita tuang secara bertahap ya. Jadi kalau misalkan keenceran tepung terigunya bisa ditambah. Tapi untuk ukuran 300 ml air itu tepung terigunya kisaran 150-200 gram. Tergantung kalian mau adonannya itu kental atau sedikit cair.
Kalau semuanya sudah selesai, ini akan kita goreng. Goreng di minyak yang panas dengan api sedang aja sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai agak kering ya, biar nanti hasil bakwanya itu nggak gampang lembek walaupun udah dingin. Nah, kalau udah, ini kita angkat dan jangan lupa ditiriskan ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Resep 6, pempek dos. Bahan untuk membuat kuah cukonya di sini ada 30 buah cabai rawit dan 7 siung bawang putih. Kemudian bumbunya mau saya blender aja biar cepet, kalau mau diulek juga boleh ya. Ini kita blender, tambahkan air secukupnya sedikit aja agar blendernya itu bisa muter. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian kita siapkan panci untuk memasak, masukkan 250 gram gula aren. Tambahkan dengan garam kira-kira 1 sendok teh dan air sebanyak 500 ml. Terus masukin bumbu yang sudah di blender. Tambahkan 100 ml air asam jawa. Ini saya ambil dari 1 sendok makan asam jawa atau setengah bungkus ini, direndam dengan air panas sebanyak 100 ml. Lalu kita buang bijinya dan ambil airnya aja. Lanjut dimasak dengan api sedang sampai mendidih, sampai gulanya larut juga sambil diaduk-aduk ya. Dan kalau sudah mendidih, gula juga sudah larut, matikan api kompor, kemudian angkat. Dan kalau mau disaring juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan 1/4 kg tepung terigu atau 250 gram ya, tambahkan 50 gram tepung beras. Kemudian 1 sendok makan garam, 1 sendok teh Royco. Aduk-aduk rata. Tambahkan dengan 800 ml air panas. Airnya harus benar-benar panas atau air mendidih ya. Harus air mendidih. Kita tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk. Atau kalau mau dituang sekaligus juga boleh biar lebih gampang. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kalau adonan udah nggak terlalu panas, kita tambahkan dengan 1 butir telur dan aduk rata. Lalu tambahkan dengan 475 gram tepung tapioka atau sekitar 500 gram itu dikurangin 2 sendok makan ya. Dan aduk sampai tercampur rata. Ini boleh diaduk pakai spatula, pakai centong nasi atau langsung pakai tangan juga boleh. Kalau diaduk pakai tangan itu jangan terlalu kuat dan juga jangan terlalu lama ya. Ringan-ringan aja ngaduknya. Karena kalau terlalu kuat, terlalu bertenaga dan juga kelamaan nanti hasil pempeknya akan mengeras. Karena kalau kita buat makanan yang berbahan dasar itu tepung tapioka, kita nggak boleh terlalu kuat menguleninya ataupun terlalu lama ya. Karena hasilnya tidak akan bagus. Kira-kira cukup sampai adonan itu rata dan nggak kelamaan diuleninya dan juga jangan terlalu kuat. Ini aku ringan banget cara nguleninya, cukup dicomot-comot aja, asal rata aja ya, walaupun masih ada sedikit mungkin tepung yang nggak kecampur, tepung tapiokanya itu nggak masalah. Yang penting sudah mulai agak rata aja. Nah ini udah cukup. Selanjutnya untuk isiannya saya pakai telur kira-kira ini 3 butir, kita kocok lepas ya. Kemudian ambil sedikit adonan, mau ditimbang juga boleh, nggak juga nggak apa-apa, dikira-kira aja ya. Kita bentuk bulat dan buat lesung di bagian tengahnya seperti ini, mudah banget ya, dibuat agak dalam.
Kemudian ini akan kita isi dengan telur yang sudah kita kocok tadi. Buat sedalam mungkin agar nanti nggak keluar atau nggak bocor isiannya. Dan kita rapatkan seperti ini, jangan sampai bocor ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang isian telur atau kapal selam namanya ya. Untuk pempek lenjernya sangat mudah ya, tinggal kita buat lenjeran aja di tangan kayak gini. Atau kalau nggak mau ribet boleh dibuat ukuran gede kemudian direbus, nanti baru dipotong-potong, itu juga boleh, sesuai selera aja. Lanjut kita akan rebus. Siapkan air yang sudah mendidih, beri minyak goreng secukupnya biar nanti nggak lengket. Lalu kita masukkan pempeknya. Dan ini kita rebus sampai mengapung, sampai matang hingga ke bagian dalamnya ya. Jadi setelah mendidih atau mengapung itu kurang lebih biarkan sekitar 3-5 menit agar benar-benar matang hingga ke bagian dalam. Kemudian angkat dan tiriskan dan rebus sisanya hingga selesai. Dan ini dia pempek dosnya udah jadi. Kalau nggak mau digoreng ini juga bisa langsung dimakan seperti ini pakai kuah cuko juga sama enaknya. Atau kalau buat kalian yang suka digoreng agar ada sensasi kering-keringnya dikit itu juga bisa. Goreng di minyak yang panas, kita goreng pakai api sedang aja sampai bagian luarnya itu agak kering ya. Ini jangan langsung dibalik-balik karena masih lengket. Jadi nanti kalau langsung dibolak-balik akan lengket kemana-mana. Kalau sudah mulai agak kokoh, nah baru boleh kita balik kayak gini. Gampang banget kan cara buatnya. Kalau udah matang bisa diangkat dan jangan lupa ditiriskan dulu. Nah ini dia pempeknya sudah selesai semuanya. Ini udah ada yang digoreng, ada juga yang nggak digoreng. Kalau nggak mau digoreng semuanya, sisanya bisa kalian simpan di dalam freezer. Jangan lupa di wadah yang tertutup atau pakai kantong plastik diikat yang rapat ya. Biar nanti dia hasilnya tetap bagus dan ini akan awet berbulan-bulan kalau disimpan di dalam freezer. Kalau disimpan di dalam sealer kira-kira hanya 1 minggu aja ya. Nah selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Untuk bumbu kuah cukonya di sini ada 30 buah cabai rawit dan 5 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air lalu blender hingga halus. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita siapkan 1 sendok makan asam jawa, tambahkan air secukupnya. Kita remas-remas dan ambil airnya aja. Kemudian siapkan panci untuk memasak, masukkan bumbu yang udah di blender. Tambahkan 200 gram gula aren dan air asam jawa. Mau disaring juga boleh ya, serta tambahkan 450 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam dan ini kita masak sampai mendidih. Masak sampai gulanya larut, kemudian matikan api kompor lalu angkat. Selanjutnya untuk adonannya kita siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian bawang putih 2 siung diulek ataupun diparut juga boleh, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh Royco. Lalu kita tambahkan dengan air kira-kira 250 ml, air biasa, air dingin ya, bukan air panas. Kita aduk sampai tercampur rata dan tepungnya larut. Kemudian saya tambahkan dengan 3 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Lalu kita akan kocok 2 butir telur. Kita kocok lepas aja menggunakan garpu. Selanjutnya panaskan minyak. Kita ambil 1 centong sayur adonan. Kita goreng sampai bagian bawahnya kering. Kalau udah kering kita balik, kemudian siram bagian atasnya menggunakan telur yang sudah dikocok tadi. Dan kita balik lagi kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan ya. Kita goreng keseluruhannya hingga matang, hingga kecoklatan dan hingga crispy atau kering. Ini jadinya banyak banget teman-teman ya, karena kita sekali goreng hanya 1 centong sup atau sekitar 100 ml ya. Dan kalau sudah diangkat, kita taruh di atas tisu biar minyaknya lebih terserap. Lalu kita potong-potong sesuai selera. Ini sangat garing bagian luarnya dan bagian dalamnya itu tetap lembut. Kalau dipotong-potong, kita sajikan di dalam piring dan siram menggunakan kuah cukonya.
Tambahkan dengan topping timun dan sajikan. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih.